Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini di awal bulan November 2023 ya, tepatnya hari Rabu ya, 1 November 2023. Seperti biasa di awal bulan ini nanti kita akan lihat di time frame besar bagaimana ditutup di 1 bulan kemarin. Kemudian kita nanti akan juga memetakan untuk 1 hari ke depan dan termasuk bagaimana nanti potensi 1 bulan ke depan. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan mereview dulu 1 hari kemarin ya. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita dapatkan di sana, ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari sana. Baik, kita mulai dari ilustrasi yang sudah kita sampaikan di pagi hari kemarin. Kalau melihat dari yang kita mapping 1 hari kemarin ya, perhatikan dari arah kecenderungan yang kita buat, naik turun, naik lagi, kemudian turun. Setelah naik maka dia akan kembali turun. Dengan catatan tentunya kita akan menguji di 2 levelnya. Pertama di 1992, yang kedua berada di kisaran 2007 di sana. Kemudian karena di bawah di 1992 juga ada support yang cukup kuat di sana, maka kita menguji di 1992. Karena itu ketika dia mampu menembus maka akan bergerak lanjut turun. Sebaliknya ketika tidak mampu menembus akan bergerak naik mendekati resisten yang lebih tinggi. Sehingga kita menempatkan posisi selnya di 1989. Kalau kita amati kemarin 1989 masih belum tersentuh di sana ya. Terendahnya 1 hari kemarin di 1990, sehingga masih ada space di sana, tidak tersentuh posisi 1989, sehingga setelahnya berbalik naik. Kemudian di posisi atas baik kita tempatkan di 2001.52. Dari sini mulai tersentuh, kemudian juga sempat bergerak naik ya, sehingga target di 2007 poin sekian bisa dicapai dengan baik. Setelahnya baru kembali dia bergerak turun. Itu artinya satu posisi tersentuh dan target juga tersentuh, meskipun hanya target satu. Namun kalau kita hitung dari pergerakannya ini sudah cukup baik. Untuk target satu transaksi ada 62 pips ya, 624 sekian. Selanjutnya di posisi bawah di selnya ini juga tersentuh di 1989. Sebenarnya kalau kita menilik dari historinya, seperti yang kita sudah sampaikan materinya berulang kali, begitu dia naik tidak mampu menembus, kemudian mulai ada minimal 2 syarat itu terpenuhi, maka itu bagian dari trigger untuk entry. Sehingga kalau kita melihat di sana sebenarnya ini cukup untuk kita menempatkan posisi sell kembali di sana. Tentunya target yang terdekat berada di levelnya di sana ya. Satu posisi sudah lebih dari cukup, ini sudah 700 sekian kalau kita mengambil peluang dari atas. Namun jika kita hanya manfaatkan dari posisi yang pertama kita tempatkan di sana 1989, maka butuh waktu yang cukup lama. Bahkan mungkin dini hari baru kita dapatkan ya. Tetap saja target ini ya meskipun kurang sedikit tapi sudah lebih dari cukup ya. Bahkan nanti di 2 candle berikutnya baru tersentuh di target yang kedua, sampai hampir mendekati target yang kedua ya. Target pertama tercapai, hampir mendekati target kedua, dan masih berada di area range yang ideal, yang masuk akal di dalam 1 hari kemarin. Tidak beda jauh dari range yang kita sudah buatkan di antara 2022 dan 1971. Itu artinya kalau kita lihat secara umum, maka tingkat validitasnya tentu ini sangat tinggi untuk 1 hari kemarin.
Nah, bagi teman-teman yang menggunakan trading swing tentu berbeda, cara kita analisa berbeda, targetnya juga berbeda, tidak bisa disamakan. Mungkin mereka yang targetnya lebih panjang mungkin bisa mentargetkan ya, bahkan mungkin akan mengambil posisi buy dengan targetnya lebih tinggi. Jangan disalahkan kalau style yang diambil seperti itu, mungkin hanya butuh proses saja. Baik, kita lanjut. Satu hari kemarin sudah selesai, ada peluang yang bisa kita dapatkan minimal 2-3 potensi. Sekarang sesuai dengan tadi yang kita sudah sampaikan, saya akan mencoba untuk melihat di time frame monthly. Di time frame monthly 1 bulan kemarin ditutup dengan bullish sebagai dominannya. Ya, setelah terkoreksi kemudian bullish sebagai dominannya. Jadi kalau kita melihat dari time frame monthly, sebenarnya ini masih berada di wilayah-wilayah yang berisiko untuk memantul, meskipun potensi bergerak naik sangat besar, mengingat ini merah ini sudah dikembalikan atau sudah ditutup lagi di posisi seperti ini. Sehingga kalau seperti ini, kalau kita amati berada di area resisten, kemudian dari swing high dan swing low-nya, swing high-nya sejajar, swing low-nya menuju ke atas, tentu yang lebih berpotensi akan lebih condong ke atas. Ini dari time frame besar tentunya ya, bagi mereka yang suka swing ya. Ini potensi naik ini masih terbuka sangat lebar, mengingat kecenderungan atau posisi running saat ini lebih dekat di posisi resisten daripada di posisi supportnya, karena kalau untuk menembus support ini butuh perjalanan yang cukup panjang, sehingga nanti akan kelihatan. Sekarang lebih dekat adalah di area resisten, meskipun berpeluang memantul, tetapi secara logisnya lebih dekat di atas daripada di bawah. Kemudian kita coba untuk menggunakan time frame daily ya. Kenapa tidak menggunakan weekly? Karena ini masih cukup panjang, perjalanan masih setengah. Dalam 1 minggu ini baru setengah perjalanan. Dari time frame daily dulu ya. Time frame daily itu 1 hari sekali atau di D1. Nah, kemarin kita sudah sampaikan ada potensi akan bergerak turun. Sekarang kita lihat di posisi berikutnya. Oke, kalau kita amati dari time frame daily, ini masih berpeluang dia akan turun, terkoreksi hingga mendekati area support di 1946, kira-kira di situ ya. Setelah itu apakah nanti bisa bergerak turun lagi? Ya bisa saja kalau bergerak turun, tetapi tentu bergerak naik lebih berpotensi daripada turunnya. Ini bukan saja melihat dari sisi teknikal, tapi sisi fundamental, di mana suhu di luar sana masih cukup panas. Dari sisi geopolitik, dari sisi ekonomi masih belum baik-baik saja, sehingga emas masih menjadi pilihan, menjadi safe haven-nya, menjadi nilai, menjadi lindung nilai yang paling baik dan banyak dicari. Kita kembali ke H1 ya, kita kembali ke H1, mengingat kita hanya menggunakan trading harian. Nanti kalau kita menggunakan swing trading, nanti analisanya berbeda. Kita menggunakan analisa yang lain nanti. Baik, kita ambil yang terdekat di time frame H1 ya. Sekarang masih berada di area supportnya ya. Berada di area support, kita harus perhatikan. Kita tandai dulu. Oke. Kemudian kita coba menarik garis. Kita coba menarik garis dari yang terdekat ya. Oke, ini kita ambil salah satu saja. Kemudian bergerak naik lagi. Kita juga ambil salah satu saja. Kemudian setelah itu bergerak turun lagi ya. Oke, maka selanjutnya ketika di area ini nanti tidak mampu menembus, potensi market akan kembali bergerak naik, akan berpotensi kembali bergerak naik. Tentunya nanti dalam setiap pergerakan kita akan amati
dan kita akan uji di area-area terdekatnya atau di level yang terdekatnya. Mampu enggak kira-kira di sana? Dan dari sisi retracementnya kita uji mampu enggak nanti melewati area retracementnya. Di area ini adalah area yang sangat krusial ya, yang sangat penting, yang bisa menjadi nanti petunjuk apakah di area ini mampu menembus ke bawah atau justru akan ada tanda-tanda berbalik. Oke, ini saja. Kalau nanti dia berbalik, artinya bisa berpeluang sampai di sini. Kemudian setelahnya bisa kembali memantul begini ya. Kemudian setelah koreksi akan kembali turun ya, kira-kira seperti itu kalau dia nanti bergerak turun ya. Oke, kita tempatkan dulu di mana kita akan menentukan entry point kita ya. Kita prioritaskan yang di atas dulu ya. Kita prioritaskan yang di atas dulu untuk entry buy-nya di 1984 poin sekian. Kemudian kita akan targetkan kira-kira berada di 1991 untuk target yang pertama atau terdekat. Target yang terdekat kita tempatkan 1991.67. Kemudian di target berikutnya kita akan cari yang banyak disentuh di 19. Oke, target berikutnya kita tempatkan di 1998. Target yang kedua sekaligus menjadi area uji ketika dia bergerak naik di 1998.91. Kemudian batas maksimum atau area jenuh kita akan tempatkan di kisaran 2000, di kisaran 2006 ya. Ini area jenuh beli kita tempatkan di 2006, di 2006 poin sekian ya. Kita coba untuk tandai untuk area jenuhnya sebagai bentuk kehati-hatian dengan highlight warna yang berbeda. Kita akan tandai. Kemudian dari sisi bawah potensi bergerak turun kita akan tempatkan untuk selnya jika nanti di area itu nanti ternyata menembus, kita akan tempatkan di 1976 ya. Sel kita tempatkan di 1975 ya. Poin 78 ya. Sel kita tempatkan di sini. Kemudian target yang terdekat kira-kira ya berada di 1969 ya. Target pertama, target yang terdekat untuk sel kita tempatkan di 1969.69 juga. Berikutnya jika mampu dilewati ya, ini nanti juga sekaligus sebagai area uji yang pertama ketika dia mulai menembus di
support yang terdekat ya, yakni di kisaran 1978. Kemudian kalau dia break, maka potensinya akan sampai di 1969 sebagai area uji terdekatnya. Selanjutnya ketika mampu menembus kembali, kita akan uji berikutnya di kisaran 1964. 1964 kita targetkan di 1964. 1964.1 sekian ya. Mampu menembus di area ini sebagai area uji yang kedua, maka potensi berikutnya atau area jenuh berada di kisaran 1958 ya. Kalau kita amati, kalau kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, ya kira-kira berada di ya potensial lah di 1958, yang di atas di 2006 ya. Kira-kira di area jenuh bawah kita tempatkan di 1958 atau titik jenuh jual di 1958. Kemudian kita tandai dengan warna yang berbeda sebagai bentuk kehati-hatian di area ini menjadi titik jenuhnya, berpeluang nanti akan kembali memantul, sehingga lebih berhati-hati menempatkan posisi sell kita, termasuk yang di atas lebih berhati-hati menempatkan posisi buy. Dilihat waktunya, kemudian pergerakannya, dan termasuk juga struktur yang terbentuk nantinya. Dari candle per candle yang terbentuk selalu kita lakukan update, selalu kita lakukan perbandingan. Apakah candle yang terbaru memberikan petunjuk yang lebih? Apakah candle yang terbaru bisa mempengaruhi dari pergerakan sebelumnya? Nanti kita akan lihat bagaimana dinamikanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini dan bisa profit maksimum satu hari ke depan. Jangan lupa selalu terapkan risk management dengan sehat, money management dengan sehat, jaga psikologi. Hanya kita akan entry saat betul-betul market itu membentuk pola yang menjadi aturan main kita. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.